dan jangan sampai ketinggalan. Yeay! Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali menjumpai saudara-saudara sekalian, saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Baik saudara yang tergabung dalam Jemaat Chusanim atau saudara-saudara yang lain yang ada di Jakarta, yang ada di tempat-tempat lain, yang ada di seluruh Indonesia. Biar kita tetap bersukacita, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Pada program hari ini kita akan melihat secara khusus mengenai akhir zaman, dan yang lebih kita akan sorot adalah siapa-siapa atau kelompok manakah yang akan tertinggal di akhir zaman. Saya akan mengajak saudara akan membuka di dalam Matius 25. Ya, Matius 25 ayat 1 berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi kita melihat di sini gadis-gadis yang bijaksana adalah gadis yang memiliki pelita dan juga minyak. Nah, ini menggambarkan gereja Tuhan yang memiliki firman dan memiliki Roh Kudus. Memang ada juga kelompok gereja Tuhan yang hanya memiliki firman tetapi tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak haus dan tidak mau bergaul erat dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu dikatakan dalam perumpamaan ini mereka tertinggal. Mari kita bandingkan dengan Wahyu pasal yang ke-12. Dalam Wahyu pasal yang ke-12, kita akan melihat di sana ada seorang perempuan yang digambarkan di sini, yang tentunya adalah gereja Tuhan. Dikatakan Wahyu 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kemudian perempuan ini akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya. Dalam ayat yang kelima, saya singkat saja, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, atau 3,5 tahun. Jadi ini yang saya maksudkan dengan perempuan yang bijaksana, gadis yang bijaksana, yang oleh sayap burung nasar dia dilarikan ke padang gurun karena masuk kepada pemerintahan antikris. Ya,
Dan kemudian kita baca ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat lagi di sorga, tidak mendapat tempat lagi. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau syaitan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi pada saat itulah antikris berkuasa, tetapi gereja Tuhan itu sudah disingkirkan. Sudah disingkirkan di satu tempat. Alkitab berkata itu adalah padang gurun. Ya, tetapi ada orang yang tertinggal, ya. Nah, coba kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-13 dalam Wahyu pasal yang ke-12 tadi. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, ya, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi perempuan yang berbicara mengenai gereja Tuhan atau 5 gadis yang bijaksana itu yang memiliki pelita dan minyak digambarkan di sini seperti memiliki kedua sayap burung nasar yang besar. Ketika naga itu memburu perempuan atau gereja Tuhan yang dewasa, gereja Tuhan yang menang, gereja Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, maka perempuan itu atau gereja Tuhan itu dilarikan di satu tempat yang namanya padang gurun. Ayat 15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Kemudian kita lihat di sini, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, kita lihat lagi, ada kelompok yang lain lagi yang tertinggal. Ya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi di sini kita melihat naga ini, ya, dia memburu keturunan perempuan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah, yang memegang hukum Taurat. Kemungkinan besar ini adalah bangsa Israel yang sampai saat ini memang masih belum sadar tentang Mesias. Nanti sadar pada saat zaman antikris. Ya, mereka akan membayar dengan darahnya sendiri. Tetapi nanti ada 2 saksi yang akan bersaksi bahwa Mesias yang mereka tunggu, yaitu Yesus Kristus, sudah datang 2000 tahun yang lalu. Nah, oleh sebab itu mereka nanti akan percaya. Ya, jadi mereka juga tertinggal. Orang-orang Israel ini disebut orang-orang yang memegang hukum-hukum Allah. Ya, kemudian kita lihat yang lain, orang yang tertinggal yang lain adalah kelompok yang lain. Kita baca dalam Wahyu 9. Wahyu 9 ayat yang ke-3. Kita lihat ya, Wahyu 9 ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi di sini juga yang tertinggal yang masih ada, ya, yang masih ada di zaman menjelang antikris juga, sampai menjelang antikris dan di saat antikris berkuasa, yaitu orang yang tidak punya meterai Allah. Ya, ada 5 gadis yang bodoh, ada orang yang
miliki hukum-hukum Allah, yaitu orang Israel, dan orang yang tidak punya meterai Allah, yaitu orang yang tidak beriman. Ya, orang yang tidak percaya. 3 kelompok inilah yang tertinggal di akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita tetap teguh. Mari kita tetap beriman, karena firman Tuhan itu tidak akan pernah meleset. Saudara dan saya menghadapi apapun hari-hari ini, teguh berdiri, teguh berpegang kepada firman Tuhan. Saya baca ayat-ayat terakhir ya, di dalam dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Nah, ini, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi di akhir zaman ini ataupun saat kita menghadapi pandemi seperti ini, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Ayat terakhir lagi di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk saudara. Filipi 4 ayat yang ke-13 ya, ayat yang sangat terkenal sekali. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, perkara apapun, situasi apapun, kalau kita berdiri teguh, kalau mata kita tetap memandang kepada Yesus, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita masuk dalam golongan 5 anak darah yang bijaksana, yang punya firman, punya Roh Kudus, dan tetap berdiri teguh di dalam iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Teguhkan kami, kuatkan jemaat Tuhan, dimanapun jemaat mendengar renungan ini. Di saat kami menghadapi pandemi ataupun masalah-masalah apapun yang kami sedang hadapi, kami mau tetap teguh di dalam Engkau, karena hanya di dalam Engkau ya Tuhan ada keselamatan, ada solusi, ada jalan keluar, ada sukacita, ada kekuatan yang besar. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.